Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yeni Aprilia, mahasiswi Universitas Terbuka, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 7. Kali ini, saya akan melakukan praktikum IPA di SD dengan menjelaskan sistem pencernaan pada manusia. Nah, teman-teman pasti sudah pernah mendengar yang namanya sistem pencernaan. Apa sih sistem pencernaan? Sistem pencernaan merupakan serangkaian organ yang bekerja untuk mencerna makanan pada manusia. Nah, selama dalam saluran pencernaan, makanan akan mengalami proses pencernaan, baik secara mekanik maupun kimia. Pencernaan secara mekanik merupakan proses pengubahan makanan dari bentuk besar atau kasar menjadi bentuk yang lebih kecil dan juga halus. Pencernaan secara mekanik itu terjadi di dalam mulut dengan bantuan gigi dan juga lidah. Pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung dengan bantuan gerak peristaltik dinding lambung sehingga makanan seperti diaduk. Nah, kalau tadi saya menjelaskan mengenai proses pencernaan secara mekanik, kini saya akan menjelaskan pencernaan secara kimia. Nah, pencernaan secara kimia adalah proses pengubahan zat makanan dari bentuk kompleks menjadi bentuk yang lebih sederhana dengan bantuan enzim pencernaan. Misalnya saja, pengubahan protein menjadi asam amino yang dilakukan oleh enzim tripsin. Nah, kali ini saya akan menjelaskan fungsi sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan itu memiliki fungsi utama, yakni mengubah makanan menjadi nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nutrisi tersebut diantaranya sangat diperlukan untuk proses perkembangan, perbaikan sel tubuh, termasuk sebagai sumber energi sehari-hari. Ketika proses itu selesai, organ pencernaan kemudian dengan mudah mengemas limbah padat makanan untuk selanjutnya dibuang sebagai fases. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai organ-organ yang terdapat pada sistem pencernaan. Organ yang pertama itu dimulai dari organ mulut, kemudian kerongkongan, setelah itu lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, saat ini kita bisa melihat gambaran dari organ-organ pada sistem pencernaan. Yang pertama tadi adalah organ mulut. Mulut merupakan salah satu pintu gerbang utama dalam sistem pencernaan tubuh. Oleh karena itu, mulut berperan penting dalam proses pencernaan yang sudah dimulai bahkan sebelum kita menggigit makanan. Ketika ada aroma makanan, biasanya kelenjar air liur di rongga mulut akan terangsang untuk mengeluarkan saliva atau air liur. Berikutnya adalah kerongkongan. Kerongkongan adalah saluran yang menjadi penghubung antara rongga mulut dan lambung. Kerongkongan memiliki dua bagian, yakni bagian faring dan esofagus. Kerongkongan memindahkan makanan dari mulut menuju ke lambung. Nah, di kerongkongan inilah terjadi yang namanya gerakan meremas-remas makanan atau yang biasa dikenal dengan gerakan peristaltik. Berikutnya, kita beralih ke lambung. Fungsi lambung dalam sistem pencernaan yang kedua adalah untuk mencerna makanan. Setelah makanan dicerna di mulut, makanan akan masuk ke esofagus dan kemudian menuju ke lambung. Di dalam lambung inilah makanan akan melalui proses pencernaan tahap kedua. Nah, di lambung inilah proses pencernaan terjadi secara kimiawi oleh enzim renin, pepsin,
lipase, dan HCI. Kemudian, proses penyerapan sari-sari makanan terjadi di usus halus. Proses penyerapan air dan pembusukan sisa-sisa makanan terjadi di usus besar. Kemudian, sisa-sisa makanan dikeluarkan melalui anus. Inilah gambaran proses sistem pencernaan pada manusia. Demikianlah tadi praktikum IPA di SD mengenai sistem pencernaan pada manusia. Saya ucapkan banyak terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.